Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 2, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya adik-adik. Ya, kali ini kakak akan membahas pelajaran tematik kelas 2, tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Ayo mengamati, dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Ibu guru bertanya, anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah Bu, kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah Bu. Leni menjawab. Kamar mandi juga harus dibersihkan Bu, Beni juga menjawab. Bagus nak, jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Tanya Bu Guru. Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung Bu, jawab Siti. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolahan ya nak, pesan Bu Guru. Selanjutnya ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman. Yang pertama, apa isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman adalah membahas tentang cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Yang kedua, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah yaitu selalu membersihkan ruang kelas, pekarangan sekolah, dan kamar mandi sekolah. Yang ketiga, apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan? Alat-alat yang dibutuhkan antara lain ember, sikat, air, dan gayung. Yang keempat, bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Saya setuju dengan membiasakan hidup bersih di sekolah agar semua warga sekolah menjadi sehat. Yang kelima, jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan? Ya, tentu saja kita harus segera membersihkannya ya adik-adik. Bisa juga kita mengajak teman-teman bekerja sama untuk membersihkannya. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Ditemukan kata yang dibentuk pada tabel dengan makna berikut. Yang pertama, wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air yaitu gayung. Yang kedua, tempat air berbentuk tabung yaitu ember. Yang ketiga, pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang yaitu sikat. Ayo membaca, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Apa isi teks di atas? Isi teks di atas yaitu tentang cara menjaga kebersihan kelas. Sudah tahukah kamu cara menjaga agar kelas bersih dan sehat? Sudah ya adik-adik?
Selanjutnya, ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Di sini terdapat 4 gambar. Gambar yang pertama, di sini terlihat Dayu dan temannya ya sedang menyapu lantai. Yang kedua, membersihkan kaca jendela. Yang ketiga, sedang menghapus papan tulis. Dan yang keempat, sedang merapikan meja. Jadi apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Yang dilakukan Dayu dan teman-teman adalah membersihkan kelas bersama-sama. Antara lain menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, menghapus papan tulis, dan merapikan meja. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Cara menjaga kelas agar tetap bersih. Supaya kelas tetap bersih, seluruh siswa di kelas harus bekerja sama menjaganya. Lantai harus disapu dan dipel secara rutin dan teratur. Debu-debu pada kaca jendela harus dibersihkan. Selain itu, papan tulis dihapus setelah selesai digunakan. Meja dan kursi di kelas juga diatur agar tertata rapi. Selanjutnya, ayo mengamati. Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Di sini ada 3 gambar ya, adik-adik. Gambar yang pertama di sini terlihat mereka sedang menari bersama. Kemudian gambar yang kedua belajar kelompok, dan gambar yang ketiga bermain peran bersama. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud kebersamaan di kelas? Ya, sikap yang dilakukan Dayu dan teman-teman antara lain adalah menari bersama, belajar kelompok, dan bermain peran. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas dapat kita tuliskan pada tabel seperti berikut ya adik-adik. Yang pertama di sini saling menghormati walaupun berbeda agama. Yang kedua, membantu teman yang kesulitan. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Yang keempat, tidak mengejek kekurangan atau kelemahan teman. Dan yang kelima, kompak dan selalu rukun dengan teman-teman di kelas. Ya, masih banyak lagi ya adik-adik sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Bisa adik-adik mencarinya sendiri ya, mendiskusikannya dengan teman-teman di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya, ayo berlatih. Coba ceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kebersamaan dengan temanmu di kelas. Di sini Dayu berkata, aku dan teman-teman selalu hidup rukun di kelas. Kami sering belajar kelompok, menari, dan bermain peran bersama. Lanjut, ayo mengamati. Kelas yang bersih nyaman untuk belajar, nyaman juga untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Misalnya untuk latihan melenturkan tubuh. Latihan ini membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Latihan melenturkan tubuh banyak caranya. Misalnya kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Amati gambar di bawah dengan teliti. Ya, pada gambar yang pertama di sini adalah memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan. Yang kedua di sini kombinasi gerakan persendian lengan, memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang. Kemudian gambar kombinasi gerakan persendian pinggang, membungkukkan badan, meliukkan badan. Melenturkan tubuh dapat juga dilakukan dalam permainan, misalnya saja meliukkan badan sambil memegang bola. Cara melakukannya yaitu berdiri tegak dengan kaki rapat,
Kemudian pegang bola dengan tangan lurus ke atas dan liukan badan ke kiri dan ke kanan. Gerakan ke kiri dan ke kanan ditahan beberapa detik. Ya, adik-adik nanti bisa mencobanya di rumah ya bersama teman-teman atau bersama orang tua, adik atau kakak di rumah. Ya, sampai di sini pembahasan kakak pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Mohon maaf bila ada kesalahan kakak dalam menyampaikan pembahasan. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.